yaitu tentang asam dan basa. Jadi apa itu perbedaan asam dan basa ya? Jadi yang pertama, asam itu dapat memerahkan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu ada yang warna merah, ada yang warna biru. Jadi yang biru jadi merah, yang merah tetap merah dia. Kemudian dari segi rasa, rasa senyawa asam ini biasanya bersifat masam. Kemudian dapat menghantarkan listrik. Kenapa dapat menghantarkan listrik? Karena larutan asam ini termasuk ke dalam larutan elektrolit, kuat maupun lemah. Ketika dia bereaksi dengan basa, itu akan menghasilkan air dan garam. Kemudian sifat yang terakhir yang di sini nggak ada di slide ya, yaitu kecenderungan dia bersifat korosif. Artinya dapat menyebabkan terjadinya perkaratan. Kemudian jenis-jenis asam dilihat dari kekuatannya itu ada dua, yaitu asam kuat, jadi asam yang banyak menghasilkan ion hidrogen atau H+. Kemudian dilihat dari segi derajat ionisasinya, asam kuat ini memiliki derajat ionisasi yaitu 1. Kemudian asam lemah itu asam yang sedikit terionisasi, artinya sedikit menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Biasanya harga alfanya itu antara 0 sampai dengan 1, artinya di atas 0, di bawah 1 dia derajat ionisasinya. Kemudian untuk basa, sifat-sifat dari basa perlawanan dari asam berarti. Yang pertama yaitu membirukan lakmus. Jadi lakmus yang merah jadi biru, yang biru tetap biru. Kemudian dapat melicinkan kulit. Ini bahasa lainnya adalah kaustik dia. Kemudian dari segi rasa, rasanya pahit dan dapat menghantarkan listrik. Karena sama juga dengan asam, basa ini itu termasuk elektrolit ya. Jadi larutan yang menghasilkan ion, baik itu nanti sempurna maupun tidak sempurna. Maksudnya dapat digolongkan ke basa kuat maupun basa lemah, tergantung dari derajat ionisasinya. Jenis-jenis basa tadi sudah kita singgung, itu ada basa kuat dan basa lemah. Jadi basa kuat ini derajat ionisasinya 1, contohnya udah ada di sana, ini sebagian kecil aja contohnya. Kemudian basa lemah itu melepaskan sedikit ion OH-, sama dengan ciri asam lemah, dia memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Jadi itu perbedaan antara asam dan basa beserta contoh-contohnya. Kemudian bagaimana caranya menentukan pH? Jadi pH atau derajat keasaman itu bisa kalian tentukan. Yang pertama itu dengan pH meter, jadi alat untuk mengukur pH. Jadi ketika pH meter ini dimasukkan ke larutan bersifat asam ataupun basa, itu akan keluar nanti nilai pH-nya berapa. Kemudian kalian bisa gunakan indikator asam basa. Jadi indikator asam basa ini pertama, ada indikator buatan. Tadi udah kita singgung, kertas lakmus merah dan biru. Ini hanya bisa untuk menentukan dia itu bersifat asam atau basa. Tidak bisa menentukan pH dia. Kemudian ada indikator universal. Indikator universal ini hanya dapat dicari itu rentang pH-nya. Kemudian ada indikator alami. Nah, indikator alami ini biasanya bahan-bahan yang digunakan itu seperti kunyit, kol, kembang sepatu, ini tidak bisa menentukan pH. Kalian hanya bisa gunakan untuk mencari yang mana bersifat asam dan basa, sama halnya dengan kertas lakmus ya. Jadi nilai pH tidak dapat ditentukan dengan indikator alami maupun kertas lakmus. Berikutnya, nah, teori asam basa. Teori asam basa ini itu ada 3 dia. Ada teori Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, sama Lewis.
Jadi yang pertama kita bahas adalah teori asam basa Arrhenius. Jadi ini menjadi dasar, teori ini menjadi dasar untuk masuk ke hitung-hitungan nanti. Nah, untuk rumusnya, mencari pH dan latihan soal nanti akan dijelaskan menggunakan video ya. Teori Arrhenius ini yang pertama yaitu asam adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air. Jadi sekali lagi ciri khas dari teori Arrhenius, asam H+, basa OH-. Jadi kelemahannya dia hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Jadi sekali lagi asam H+, basa OH-. Tapi ini menjadi dasar konsep untuk menuju ke hitung-hitungan nanti ya. Kemudian teori yang kedua itu ada teori Bronsted-Lowry. Asam itu senyawa yang dapat memberikan atau menyumbangkan H+ atau proton, atau istilah lainnya donor proton. Kemudian basa itu adalah senyawa yang menerima, jadi berlawanan nih. Kalau asam memberikan H+, kalau basa itu menerima H+, atau istilah lainnya akseptor proton. Nah, contohnya seperti ini. HCl tambah H2O menghasilkan H3O+ tambah Cl-. Jadi reaksi yang di bawah ya. Gimana caranya menentukan asam atau basa? Perhatikan saja dari kiri atau kanan, atau sebaliknya kalian lihat dari kanan maupun ke kiri. Misalnya reaksi HCl dengan H2O ini. Perhatikan siapa yang menyumbangkan H, dia yang bersifat asam. Terlihat di sini bahwa HCl kehilangan H-nya dia. Maka yang kehilangan H karena disumbangkan dia berarti sifatnya asam. Teman di sebelahnya itu otomatis bersifat basa. Begitu juga kalian kalau membaca dari kanan ke kiri. Perhatikan siapa yang kehilangan H, dia yang akan bersifat asam. Itu ya. Kemudian untuk mencari pasangannya, teknik cepatnya cari aja yang mirip. Misalnya HCl dengan Cl, itu udah pasangan asam basa konjugasi dia. H2O dan H3O mirip mereka, itu pasangan asam basa konjugasi. Nah, apa itu asam konjugasi dan basa konjugasi? Sudah ada di slide ini ya. Jadi asam konjugasi, asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton. Jadi hasil dari menangkap H. Sebaliknya kalau basa itu hasil dari melepaskan H. Oke. Jadi kalau Bronsted-Lowry ini sangat sering menanyakan pasangan asam basa konjugasinya. Jadi tekniknya itu cari saja yang mirip. Oke ya. Nah, misalnya nih, NH3H2O NH4OH-. Jelas dari soal ini pasangan asam basa konjugasinya adalah NH3NH4 H2O OH-. Karena NH3NH4 kenapa berpasangan? Karena mirip dia, sama-sama punya N. Ini teknik cepatnya ya. Kemudian H2O dan OH- kenapa berpasangan? Karena sama-sama dia punya O. Itu. Teori yang terakhir itu adalah teori asam basa Lewis. Jadi asam ini adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa itu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Jadi ciri khasnya di sini, kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 10 atau di teori sebelumnya, itu basa ini adalah senyawa yang memiliki PeB. PeB ini adalah pasangan elektron bebas. Kalau asam yang tidak memiliki PeB, jadi bisa diarahkan ke sana.
Nah, contohnya yang ini. Perhatikan ada tanda titik 2 di NH3. Ini merupakan PIB. Jadi NH3-nya basa, BF3-nya adalah asam karena tidak memiliki pasangan elektron bebas dia. Jadi itu untuk asam basa dilihat dari segi teorinya. Pertama yaitu perbedaan asam dengan basa, kemudian ada indikator asam basa dan teori asam basa Lewis. Sambungannya itu bagaimana menghitung pH dan trayek pH itu akan dijelaskan melalui video ya. Jadi sekian dulu video dari slide ini. Oke, jadi kita masuk ke rumus dari asam dan basa ya. Jadi sebelum kalian mulai perhitungan, alangkah lebih bagus tuh kalian harus tahu dulu jenis larutan yang ada di soal itu apa. Dia asam atau basa. Nah, kalau seandainya asam, di komponen soal itu harus ada Ma. Kalau seandainya Ma-nya nggak ada, kamu bisa cari pakai rumus ini. Gram per mr kali 1000 per volume yang di sini itu satuannya mililiter. Kalau di sini itu satuannya liter ya. Kemudian kalau seandainya sudah ada Ma, tinggal kalian nyari H+. Jadi untuk mencari H+ itu ada 3 cara dia, tergantung dia nanti asam kuat atau asam lemah. Kalau asam lemah kalian bisa gunakan dua rumus ini. Jadi alfa ini adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi, sedangkan Ka ini tetapan asamnya. Kemudian untuk asam kuat, kalian pakai ini. A kali Ma, di mana A ini merupakan jumlah H-nya, atau jumlah ion H+-nya. Sesudah ketemu H+, lanjut dan bisa kalian mencari pH, yaitu dengan cara min log konsentrasi ion H+-nya. Berbeda halnya dengan basa ya. Kalau basa itu yang duluan ketemu bukan pH, melainkan pOH. Jadi sama dengan teknik asam, kalau basa itu harus ada komponen Mb-nya dulu. Kalau nggak ada, bisa dicari dengan rumus yang sama dengan yang asam. Kemudian setelah basa Mb-nya ketemu, kalian nyari OH-. Jadi OH- ini ada 3 rumus dia. B ini jumlah OH-nya, atau jumlah ion OH-nya. Ini digunakan ketika jenisnya itu basa kuat. Sedangkan dua rumus yang di bawah, alfa ini derajat ionisasi, Kb ini tetapan basanya. Nah, kemudian setelah ketemu OH-, lanjut bisa ketemu POH-nya, seperti ini rumusnya ya. Jadi ketika pH ditambahkan dengan POH, hasilnya 14. Jadi kalau seandainya POH-nya udah diketahui, nyari pH-nya tinggal 14 dikurang POH saja. Nah, ini untuk pengenalan rumusnya. Jadi, ntar kita latihan soal ya. Oke, ini contoh soal yang pertama ya. Jadi, sederhana aja dulu. Larutan NaOH sebanyak 4 gram dilarutkan ke dalam air sebanyak 1 liter. Tentukan pH larutan tersebut. Nah, sekali lagi, jadi sebelum kalian menghitung itu, kalian harus tahu dulu, yaitu jenisnya asam apa basa. Nah, karena ini ada OH, jelas larutannya ini jenisnya adalah basa. Sudah ada MB kah di soal? MB-nya belum ada ya, jadi kita cari dulu MB-nya. MB sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Gramnya yaitu 4. mRNaOH kalian bisa gunakan tabel sistem periodik nanti untuk mencari mr-nya. Itu mRNaOH 40 kali 1000 per, tadi sudah kita bahas bahwa volume yang di sini harus satuannya mililiter. Karena di soal satuannya liter, kita ubah dulu ke mililiter. Tepatnya adalah 1000. Coret ini, hasilnya adalah 0,1 molar. Karena di soal tidak ada Kb maupun alfa, berarti larutan ini termasuk basa kuat. Berarti kita cari OH-nya terlebih dahulu. OH- sama dengan B kali Mb. NaOH, OH-nya jumlahnya 1 kali 10 pangkat min 1. Itu ya hasil dari Mb-nya tadi. Sehingga ketemu hasilnya sama, 10 pangkat min 1
molar. Kemudian kita cari pOH-nya. pOH sama dengan min log 10 pangkat min 1. Nah, bagaimana teknik perhitungan untuk soal seperti ini? Jadi langsung aja, ini min ketemu min, hasilnya plus. Langsung aja 1. Berarti untuk pH-nya tadi udah 14 kurang pOH. 14 kurang 1. Ini hasilnya adalah 13. Nah, ini contoh sederhana untuk larutan basa ya. Bagaimana teknik untuk menghitung pH-nya. Jadi sekali lagi, harus kalian tahu terlebih dahulu jenis larutannya apa. Baru tentukan apa saja yang sudah diketahui di soal, baru kalian mulai menghitung ya. Oke, ini contoh soal yang kedua ya. Jadi sebanyak 0,1 molar CH3COH dengan Ka 10 pangkat min 5. 10 ml itu diencerkan sampai volumenya 1000 ml. Tentukan perubahan pH sebelum dan sesudah pengenceran. Nah, jadi di sini divariasikan soalnya dengan konsep pengenceran ya. Nah, kembali lagi, jadi jenis larutan terlebih dahulu kita cari. CH3COH ini merupakan asam, apalagi dikuatkan dengan ada Ka. Nah, jadi langkah pertama kita cari H+-nya langsung. H+ sama dengan, karena ada Ka, pakai aja rumus ini. Ka kali Ma. Akar Ka-nya itu 10 pangkat min 5. Ma-nya 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Ini hasilnya adalah 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 6. Pangkat diakarin itu dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 3 molar. Tadi udah kita bahas bahwa kalau sudah H+-nya diketahui, maka kita langsung cari pH-nya saja. pH sama dengan min log H+. Min log 10 pangkat min 3. Min ketemu min, hasilnya langsung 3. Jadi 3 ini adalah pH sebelum diencerkan ya. Nah, jadi biar ada variasi soal dengan contoh soal yang pertama tadi basa, sekarang asam, tapi dikaitkan dengan konsep pengenceran dia. Nah, berikutnya kita masuk ke konsep pengenceran. Kalau rumus pengenceran ini ya, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Konsentrasi yang pertamanya kan diketahui 0,1 molar. Volumenya 10 ml. Kemudian M2-nya kita cari. Volume keduanya adalah 1000 ml ya. Berarti M2-nya sama dengan 1/1000. Atau 10 pangkat min 3. Nah, dengan rumus yang sama, kamu cari H+-nya. H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3. Jadinya 10 pangkat min 8 diakarin. Bagi 2 dia, 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya min log 10 pangkat min 4. Ini hasilnya adalah 4. Jadi pH sebelum dan sesudah diencerkan itu berubah dia ya. Sebelum diencerkan 3 dan sesudah diencerkan itu 4. Jadi sekali lagi, soal yang kedua ini ada variasinya ke konsep pengenceran. Jadi masih ada lagi 3 soal ya. Jadi soal yang ketiga itu akan bahas bagaimana menghitung pH campuran asam kuat dengan basa kuat. Kemudian menentukan asam basa konjugasi dan menentukan trayek pH. Oke, jadi ini contoh soal yang ketiga ya. Bagaimana caranya menghitung pH campuran asam kuat dengan basa kuat. Nah, untuk pH campuran itu ada 3 ya. Jadi untuk kuat-kuat, jadi asam kuat dengan basa kuat. Asam kuat dengan basa lemah ini ada 2. Jika habis bereaksi nanti masuk ke konsep hidrolisis. Jika yang lemah sisa nanti masuk di larutan penyangga. Jadi untuk materi itu videonya sudah ada ya di sebelumnya untuk larutan penyangga dan hidrolisis. Nah, bagaimana
caranya ketika menghitung pH dari campuran asam kuat dengan basa kuat. Nah, terlebih dahulu di sini ada asam H2SO4, asam sulfat, dan NaOH itu basa kuat juga ya. Tekniknya seperti apa? Kita cari dulu mol H+-nya. Nah, ini teknik paling cepat ya. Jadi rumusnya Ma kali Va kali A. Ma-nya 0,1, volumenya 100, jumlah H-nya adalah 2. Jadi ini 20 milimol kita pakai. Kok milimol? Karena satuan volumenya masih mililiter dia. Kemudian kita cari mol OH-nya. Berarti rumusnya Mb kali Pb kali B. Mb-nya 0,2, volumenya 100, B-nya 1. Ini juga hasilnya 20 milimol. Nah, jika hasil mol H+ dan mol OH- sama, ini nggak usah lagi dilanjutkan. Ini pH-nya sudah dipastikan sama dengan 7. Jadi, ketika mol H+ itu sama dengan mol OH-, ini sudah pasti pH-nya sama dengan 7. Oke, karena nggak ada yang sisa dia. Nah, bagaimana kalau salah satunya ada yang berlebih? Misalnya setelah kamu cari, mol H+-nya itu, mol H+-nya itu sama dengan 20 milimol, kemudian mol OH-nya 10 milimol, berarti yang tersisa itu adalah mol H+. Lagi berapa sisa mol H+-nya? Jelas 10 milimol. Nanti caranya mencari konsentrasi H+, karena di sini H+ yang sisa, mol sisa per volume total. Jadi volumenya hasil dari penjumlahan volume sebelumnya. Seperti soal ini, misalnya volumenya adalah 200, jadi tinggal bagi aja 200. Tinggal setelah H+ nyari pH, habis itu nyari setelah H+ langsung ketemu pH-nya ya. Jadi sekali lagi kalau sudah sama molnya, itu pH-nya sudah pasti sama dengan 7. Nanti kalau ada yang bersisa, tergantung sisanya apa. Kalau mol OH-, berarti konsentrasi OH- duluan ketemu, baru POH ya. Oke, sekian untuk soal nomor 3 ya. Oke, untuk contoh soal yang keempat, masih materi asam dan basa, kita menentukan asam basa konjugasi. Seperti apa ya? Ini sesuai dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi asam itu adalah spesies yang menyumbangkan H, basa itu adalah spesies yang menerima H. Nah, kalian bisa baca model soal seperti ini dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Misalnya nih, dari kiri ke kanan ya. Jadi antara H2O dan NH3 ini siapa sih yang kehilangan H? Jadi yang kehilangan H otomatis H-nya itu disumbangkan. Karena H-nya disumbangkan, berarti dia sebagai donor H+. Kalau donor H+, berarti dia sifatnya adalah asam. Jadi penjelasan ini ada di slide sebelumnya ya, di video slide. Jadi di sini Kak akan perjelas lagi bagaimana caranya menentukan pasangan asam basa konjugasi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa H2O ini kehilangan H dia. Karena dia kehilangan H, berarti dia asam di sini. Gampang, teman di sebelahnya udah pasti basa dia. Nah, pasangan dari H2O ini, jadi karena sama-sama punya O, jelas yang ini. Di sininya basa konjugasi. Nah, ini asam basa konjugasi. Ini salah satu dari pasangan asam basa konjugasi ya. Kemudian basa terlihat ya dari hanya 3 menjadi hanya 4. Karena jumlah hanya bertambah, berarti dia termasuk golongan basa. Nah, jelas pasangannya ini. Ini namanya asam konjugasi. Nah, ini pasangannya. Jadi di soal ini terlihat ada 2 pasang
pasangan asam basa konjugasi. Jadi sekali lagi materinya sudah ada di slide sebelumnya. Di sini untuk latihan soal aja ya. Oke, jadi untuk penentuan trayek pH kita gunakan soal nomor 11 ini. Jadi di sana di indikatornya itu dipakai 4 jenis indikator. Kemudian ada trayek pH-nya, kemudian ada rentang warnanya. Nah, jadi kenapa sih hasilnya itu B? Jadi yang pertama kalian buat dulu garis bilangan ya. Bengkok. 1, 7, 14. Nah, langkah pertama seperti itu. Kemudian kita lihat hasil ujinya. Ketika metil merah itu berwarna kuning. Kuningnya itu ada di kanan. Jadi kalian pilih angka yang ada di kanan ya, yaitu 6,2. Berarti 6,2 kisarkan aja. 6,2 di sini karena warnanya yang timbul di kanan itu garisnya arahnya ke kanan. Kemudian dengan metil jingga juga berwarna kuning. Kuningnya yaitu 4,4 ya. Warna di kanan, angka yang di kanan yaitu 4,4. Garisnya juga ke kanan. Kemudian untuk bromtimol biru ternyata warnanya biru. Biru ada di kanan, pilih angka yang di kanan yaitu 7,6. Garisnya juga ke kanan. Kemudian diuji dengan fenolftalein atau PP itu tak berwarna. Tak berwarna itu di kiri. Berarti kamu pilih angka yang di kiri yaitu angka 8. Garisnya otomatis ke kiri. Nah, jadi di antara garis bilangan ini yang mana paling banyak daerah yang kena garis, yaitu ini ya. Nah, yaitu kisaran pH-nya di antara 7,6 pH sama 8,0. Jadi caranya membuat kayak gini. Oke, jadi untuk membuktikan bahwa hasil trayek pH-nya itu B ya. Itu soal untuk trayek pH yang nomor 11.